Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih merupakan video pembelajaran analisis real pekan ke-9. Di sini akan dibahas barisan Cauchy dan deret. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Definisi 1 ini mengenai barisan Cauchy. Sebelumnya kita tahu barisan konvergen, misalkan xn konvergen ke x, itu artinya ya untuk setiap epsilon positif akan ada suatu bilangan asli, sehingga untuk setiap barisan yang lebih besar dari k ini memenuhi xn min x kurang dari epsilon. Sedangkan yang Cauchy di sini ini membandingkan dua suku barisan sembarang. Jadi kalau yang konvergen itu satu unsur dari barisan dibandingkan dengan limitnya. Kalau Cauchy dua unsur dari barisan dibandingkan dua unsur barisan sembarang dibandingkan, jaraknya harus lebih kecil dari epsilon. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena kadang kita punya barisan itu yang limitnya susah ditebak. Contohnya, kalau kita punya barisan seperti ini. Nah, ini limitnya seperti apa? Kalau unsur barisannya sendiri kan seperti ini ya. Ini terus 1 plus 1, 1 plus setengah kuadrat, terus 1 plus sepertiga pangkat 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, limitnya berapa? Ini agak sulit untuk menebak limitnya. Jadi untuk menentukan kekonvergenannya bisa kita cari dengan proses Cauchy ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya barisan barisannya misalnya ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau asalnya kita ini limitnya 0, jadi asalnya kita bandingkan misalnya barisan ke n terhadap limitnya, ini jaraknya harus epsilon. Nah, kalau sekarang yang kita lakukan, kita ambil misalnya barisan ini terus kita hitung. Nah, setiap unsur dua barisan ini jaraknya harus epsilon. Tuh. Jadi kita hitung lagi misalnya yang lain, unsur barisan yang lain, ini jaraknya juga harus epsilon. Nah, kalau hal ini terjadi, berarti kita mempunyai barisan Cauchy. Lemma 3 ini menyatakan kalau kita punya barisan konvergen, maka barisannya Cauchy. Sebenarnya kalau berada di bilangan real, di barisan bilangan real, ini hubungannya bolak-balik ya. Jadi kalau kita punya barisan konvergen, dia Cauchy. Kalau kita punya barisan Cauchy, dia akan konvergen. Itu hanya berlaku di barisan bilangan real. Tapi kalau barisannya tidak di bilangan real, kemudian himpunannya tidak lengkap, belum tentu barisan Cauchy itu merupakan barisan yang konvergen. Nah, kita buktikan lemanya ini yang diketahui atau hipotesis dari lemma itu kita punya barisan yang konvergen. Barisan konvergen artinya
jika untuk setiap epsilon positif ada K bilangan asli, sehingga untuk barisan yang lebih besar dari K, ini bentuk XN-nya atau barisannya itu akan memenuhi XN min X kurang dari epsilon. Ini kita pilih epsilon per 2, nanti dilihat alasannya. Yang ditanyakan, yang harus dibuktikan itu adalah pernyataan XN Cauchy. Jika untuk setiap epsilon positif ada K bilangan asli, sehingga untuk setiap N dan M yang lebih besar dari K, bentuk XN XM ini memenuhi XN min XM kurang dari epsilon. Ya, buktinya jadi ketika kita ambil epsilon positif sembarang, nah dapat dipilih. Ini karena ini sama ya, kita perhatikan ini sama ya, jadi kita cukup pilih K, sehingga untuk N dan M yang lebih besar dari K ini memenuhi XN min XM. Terus kita pakai manipulasi, kita tambahkan 0. 0-nya itu adalah ini minus X plus X. Kita gunakan pertidaksamaan segitiga, jadi kita punya ini XN min X dan X min XM. Nah, karena N dan M itu adalah bagian dari barisan yang kita selidiki yang memenuhi kondisi ini ya. Jadi XN min X ini kurang dari epsilon per 2. XM min X juga kurang dari epsilon per 2. Ini kita jumlahkan, ini kurang dari epsilon. Nah, jadi sudah dibuktikan kalau XN itu adalah barisan Cauchy. Lemma 354 ini menyatakan barisan bilangan real yang Cauchy itu adalah barisan yang terbatas. Nah, bukti dari lemma ini caranya sama seperti membuktikan kalau barisan konvergen itu adalah barisan yang terbatas. Nah, buktinya kita misalkan barisan bilangan realnya adalah XN, ini adalah barisan Cauchy. Nah, kalau dia barisan Cauchy berarti ya, jika untuk setiap epsilon positif akan ada K bilangan asli, sehingga untuk setiap N dan M yang lebih besar sama dengan K ini akan memenuhi XN min XM-nya kurang dari epsilon. Nah, dari yang diketahui ini ya, kita misalkan suatu epsilon tertentu, yaitu epsilonnya sama dengan 1. Nah, jika K1 K ini sama dengan K1, maka semua XN dikurangi XK ini, nah ini akan kurang dari 1. Terus dengan pertidaksamaan segitiga kita akan punya ini ya, XN min XK ini kurang dari 1, ini akan kurang dari XN min XK.
atau xn-nya ini kurang dari 1 plus xk. Nah, dari sini untuk n yang lebih besar dari k, ini kita peroleh m itu adalah suprimum dari mutlak x1, mutlak x2, sampai mutlak xn. Nah, untuk n yang lebih besar dari k, maaf, di sini harusnya sampai ke x ke k-1. Nah, untuk x ke k dan seterusnya, itu nilainya akan kurang dari ini. Ya, untuk n dengan n yang lebih besar dari k akan kurang dari 1 plus xk. Nah, dari sini berarti kita punya nilai maksimum. Ya, berarti semua xn itu akan kurang dari m. Ya, jadi barisan Cauchy terbatas. Kriteria Cauchy konvergen, kalau kita punya barisan bilangan real yang konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut Cauchy. Nah, bukti dari teorema ini karena jika dan hanya jika itu berlaku dua arah, berarti yang harus kita tunjukkan sebelumnya ya, misalkan kita punya xn, ini adalah barisan bilangan real. Kemudian yang harus kita ditunjukkan, xn ini konvergen, maka xn Cauchy, kemudian yang keduanya ini xn Cauchy, maka xn-nya konvergen. Nah, untuk yang bagian pertama ini sudah ya, atau ini merupakan lemma 35. Ya. Untuk barisan Cauchy maka barisan konvergen. Nah, kita ini ya ditunjukkan tapi berdasarkan teorem lemma sebelumnya di lemma 354, kita tahu kalau barisan Cauchy itu adalah barisan terbatas. Kemudian karena kita punya barisan terbatas, berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass, nah, kalau barisan terbatas itu ada barisan bagian. Ini barisan bagian dari xn sehingga x-aksennya konvergen. Kita bilang konvergen ke x. Nah, karena x-aksen ini adalah barisan
barisan bagian dari xn yang Cauchy. Nah, ini ya, karena xn Cauchy, ini berarti untuk setiap epsilon positif ada K dengan asli, sehingga untuk setiap N dan M yang lebih besar dari K, maka xn min xm ini kurang dari epsilon per 2. Terus kalau kita punya barisan bagian, nih xn k yang konvergen ke x aksen, maka untuk k yang lebih besar dari nih H ya, lebih besar dari K yang memuat nih N1, N2 dan seterusnya, sehingga nih xk min x itu kurang dari epsilon per 2. Ini limitnya x bintang ya. Nah, dengan M sama dengan H, nih berarti xn min x H itu kurang dari epsilon per 2. Nah, jadi kita peroleh xn min x bintang. Ini kita manipulasi aljabar ditambah 0, xn min x h ditambah xh kurang x bintang. Ini kita gunakan pertidaksamaan segitiga, xn min xh ya ditambah xh min x bintang. Nah, yang ini dia kurang dari ini ya, epsilon per 2. Begitu juga karena H di sini lebih besar dari ini, lebih besar dari K, maka kita peroleh ini juga kurang dari epsilon per 2. Nih di sini. Yang ini. Nah, jadi ini akan sama dengan epsilon karena x aksen ini sembarang ya, epsilon dan ini sembarang, akibatnya barisan utamanya ini akan konvergen ke X ya. Jadi teorema 355 ini sudah dibuktikan. Nah, untuk contoh ini ada barisan yang didefinisikan secara iterasi, X1 nya 1, X2 nya 2. Untuk selanjutnya suku ketiga dan seterusnya diperoleh dari rataan dua suku sebelumnya, atau di sini xn sama dengan xn min 2 ditambah xn min 1 dibagi 2. Nah, untuk memberikan intuisi, kita lihat beberapa suku barisan selanjutnya. X1 nya 1, X2 nya 2, X3 nya berarti 2 ditambah 1 dibagi 2.
3/2, kemudian X4 nya berarti suku ketiga 3/2 ditambah suku kedua dibagi 2, dan kita peroleh ini jadi 7/4. Kemudian suku kelima adalah 3/2 ditambah 7/4 dibagi 2, ini jadi 13/8. Suku ke-6 berarti 7/4 ditambah 13/8 dibagi 2, 27/16, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dalam ini ya, garis bilangan, jadi barisannya itu nih, jadi ini X1, X2, kemudian X3 nya di antaranya, tepat di tengahnya, X4 nya seperti ini, X4, terus X5, X6, ya, jadi barisannya naik turun, bukan merupakan barisan yang monoton. Nah, jadi kita tidak bisa pakai teorema yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya di subbab sebelumnya, kalau ada barisan yang monoton naik dan terbatas, maka merupakan barisan yang konvergen. Nah, kenyataannya di contoh 6 ini bukan barisan yang monoton. Makanya di bab ini kan kita deteksi suatu kekonvergenan itu dengan cara memeriksa dua suku barisan secara sembarang, atau kita periksa apakah barisan ini merupakan barisan Cauchy. Nah, untuk menunjukkannya, tujuannya Cauchy itu berarti kita ambil suku yang sembarang, ini selalu kurang dari epsilon. Nah, untuk menuju ke sini, kita periksa dulu setiap dua suku yang berurutan. Kita lihat jaraknya. Ini berarti X2 min X1, ini 2 min 1, jaraknya 1, kemudian ini 3/2 dikurangi 2, setengah, X4 min X3, ini berarti 7/4 dikurangi 3/2, jaraknya 1/4, X5 min X4 berarti 13/8 dikurangi 7/4 per 8, dan seterusnya. Ini Xn min Xn min 1. Nah, kalau kita lihat polanya, ini adalah yang ini 2 pangkat 3, 1/2 pangkat 2, yang ini 1/2 pangkat 1, maka yang pertama ini adalah 1/2 pangkat 0. Nah, perhatikan ini di sini ya, ini pangkat 1, pangkat 0, ini suku kedua yang paling kecil, di sininya pangkatnya 1. Nah, secara ini, jadi kita secara intuisinya, jadi Xn dikurangi Xn min 1 itu jaraknya akan sejauh 2 pangkat, ini pangkat yang paling suku yang paling kecil yaitu n min 1 dikurangi 1, atau jadi kita punya 1/2 n min 2 ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat tadi ilustrasinya, suku yang berikutnya di ilustrasinya di sini, ini suku yang berikutnya jaraknya selalu setengahnya ya. Jadi untuk ini ya, kita kembali lagi ke Xn min Xm ya,
ini jaraknya berapa gitu ya. Nah, ini kita tambahkan 0-nya ya, kita misalkan n-nya kurang dari m, ya biasanya bahasanya tanpa mengalami keumuman, kita ambil n-nya kurang dari m maksudnya. Ini boleh sebaliknya juga boleh. Jadi ini kita tambahkan 0-nya yaitu karena kita misalkan n lebih kecil, maka suku di antara n dan m itu adalah n plus 1. Tambahkan 0 ya, jadi kalau kita kurangi ini tambah ada pembuat 0-nya, terus n plus 2 ya, dan seterusnya. Jadi nanti ada suku ke m-1. Nah, terakhir ini. Kemudian kita gunakan pertidaksamaan segitiga, jadi xn min xn plus 1 ditambah xn plus 1 min xn plus 2, dan seterusnya. Kita punya di sini xm min 2, nanti ada di sini ya, ada sukunya di sini, min xm min 1 ditambah xm min 1 min xm. Nah, ini tadi sudah kita ini ya, cari nih, hasilnya adalah yang ini. Kalau kita lihat, nah, suku yang berurutan ini diperoleh dari ini. Jadi ini akan sama dengan 1 per yang indeksnya paling kecil itu adalah yang ini, yang n. Nah, jadi ini akan sama dengan 1 per 2 n min 1 ditambah 1 per 2 n. Kalau ada, jadi ini 1 per 2 n plus 1, dan seterusnya. Yang ini indeksnya yang kecil itu adalah yang m min 2. Jadi kita akan peroleh di sini 1 per 2 pangkat m min 3, yang terakhir 1 per 2 pangkat m min 2. Jadi kalau kita kumpulkan, kita akan peroleh 1 per 2 pangkat n min 1, ini 1 plus 1 per 2, 1 per 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai 1 per 2 pangkat m min n min 1. Oke. Nah, jadi xn min xm tadi dituliskan lagi ya. Ini jadi 1 per 2 pangkat n min 1 dikali setengah 1, harusnya ini 1, terus 1 per 2 pangkat 2, dan seterusnya tambah 1 per 2 pangkat m min n min 1. Nah, kalau kita gunakan deret geometri untuk ya n sama dengan 0 sampai hingga AR pangkat n, ini jumlahnya jadi A per 1 min R. Nah, karena suku pertama dari ini deret yang ini ya,
Jadi suku pertamanya itu adalah 1, ini 1/1 min rasionya itu adalah setengah. Jadi ini kita peroleh sama dengan 2. Ya, jadi nilai yang ini kan sukunya cuma sampai ke M min N min 1. Nah, ini akan kurang dari 1/2 N min 1. Yang ini jumlahnya kurang dari 2. Atau ya, ini akan sama dengan 1/2 N min 2. Nah, ini kita harapkan jaraknya kurang dari epsilon. Jadi kalau kita pakai ya, atau bisa ya, kita peroleh 2 pangkat 2 min N akan kurang dari 1/epsilon. Terus kalau kita lonkan jadi 2, oh ya, maaf, kita kembali aja ya, langsung kita proses lon saja. Jadi ln 1 min ln 2 pangkat N min 2 kurang dari ln epsilon. Ln 1 itu adalah 0, jadi ini min dari N min 2 ln 2 kurang dari ln epsilon. Terus kita kalikan negatif, jadi N min 2 ln 2 ini akan lebih besar dari minus ln epsilon, atau N min 2 lebih besar dari, ya, ini dibagi ln 2 ya, atau ini akan sama dengan minus ln ya, gak bisa. Tetap di situ ya. Jadi N-nya itu adalah 2 minus ln ini, ln epsilon dibagi ln 2. Jadi untuk setiap, nah, kita ambil ya K-nya. Jadi untuk K yang memenuhi ini 2 lebih besar dari ini, nah xn itu adalah Cauchy. Ya, jadi kalau bukti lengkapnya, jadi kalau kita ambil epsilon positif sembarang, akan ada K-nya itu adalah lebih besar dari bilangan ini, ln epsilon per ln 2, sehingga untuk setiap N dan M atau barisan yang lebih besar dari bilangan K ini akan memenuhi xn min xm. Ini sama dengan tadi manipulasinya ya. Ini, oh ya, ini harus ditambahkan dan tidak mengurangi keumuman N-nya kurang dari M. Ini 1 dan seterusnya. Terus proses yang sama pakai pertidaksamaan segitiga. Nah, kita peroleh nanti sama dengan proses yang di atas ya. Sama dengan proses yang di atas yang ini nanti. Nah, akhirnya kita akan peroleh nih. Jadi ini akan kurang dari 1/2 N min 2
Terus karena N-nya lebih besar dari K, ini akan kurang dari 1/2 K min 2. Atau K-nya, nih, K-nya lebih besar dari bilangan ini. Jadi ini akan kurang dari 1/2 min ln epsilon per ln 2. Wah, ini tempatnya kurang ya, kita pindah ke atas sini. Jadi xn min xm ini akan kurang dari 1/2 pangkat K. K-nya kita ganti dengan 2 ln epsilon per ln 2 dikurangi 2. Ini sama dengan 1/2 pangkat minus ln epsilon per ln 2 ya, atau sama dengan 2 pangkat ln epsilon per ln 2, atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 ln epsilon. Nah, karena ini sama ya, ininya sama. Nah, ini akan sama dengan epsilon. Nah, dengan bukti ini kita sudah memperlihatkan kalau xn ini adalah barisan Cauchy. Oke. Nah, selanjutnya dengan teorema sebelumnya, kalau kita punya barisan Cauchy, maka barisan tersebut merupakan barisan konvergen. Jadi xn itu adalah konvergen. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, di mana titik konvergensinya? Kalau kita pakai tadi sudah kita lihat kalau barisan xn yang didefinisikan ya dengan x1 sama dengan 1, terus x2 sama dengan 2, dan x selanjutnya itu adalah nilai rataan 2 suku sebelumnya. Nah, ini adalah barisan yang konvergen. Ya, awalnya sih diketahui dia merupakan barisan Cauchy, terus karena sebelumnya kita tahu kalau barisan Cauchy itu adalah barisan konvergen, maka xn ini juga merupakan barisan yang konvergen. Nah, selanjutnya kita akan tentukan limitnya di mana. Kalau kita langsung pakai ini kan jadinya kalau kita langsung pakai ini, kita akan peroleh di sini x sama dengan setengah x. Ya, ini kan xn akan konvergen ke x. Terus xn min 2 ekor barisannya juga akan konvergen ke bilangan yang sama ya. Jadi ini hasilnya jadi x juga. Jadi ini tidak, kalau kita pakai ya ini iterasi barisannya, kita tidak akan memperoleh informasi limitnya ke mana. Nah, kita lihat lagi barisan ini, barisan xn ini seperti apa. Nah, ini ya. Jadi x1 tadi seperti ini, x1 sampai x8-nya. Terus kalau kita jabarkan di barisan yang ganjilnya, kita buat barisan bagiannya, kita ambil yang ganjilnya saja. Ini x3-nya ini bisa dituliskan seperti ini, 1 ditambah setengah, kemudian x5-nya
itu adalah ya 8 per 8 atau 1, terus tambah 4 tambah 1 per 8, atau ini sama dengan 1 tambah setengah tambah 1 per 2 pangkat 3, dan X7 itu adalah 32 per 32 ditambah 16 per 32 ditambah 4 per 32 ditambah 1 per 32, atau ini sama dengan 1 plus setengah plus 1 per 2. Ya, ini 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 2 pangkat 5. Ya, dan seterusnya. Atau kita akan punya X2N min 1 itu adalah 1 ditambah setengah tambah 1 per 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai 1 per 2 pangkat 2N min 3. Nah, kalau kita lihat ini berarti ya ini barisan bagiannya. Kita ingat lagi kalau suatu barisan yang konvergen, maka ekor barisannya maka barisan bagiannya akan konvergen ke bilangan yang sama. Nah, kita lihat ini merupakan deret geometri. Ini deret geometri dengan suku pertamanya adalah setengah, kemudian rasionya adalah 1 per 2 pangkat 2. Jadi di sini deret geometri untuk suku ke N itu adalah suku pertamanya kita ambil yang setengah ini ya. Jadi A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Suku pertamanya setengah. Terus 1 rasionya 1 per 2 pangkat 2 pangkatkan N dibagi 1 min 1 per 2 pangkat 2. Jadi hasilnya ini adalah setengah dikali 1 min 1 per 4 pangkat N dibagi dengan 3 per 4, atau ini sama dengan setengah dikali 4 per 3 dikali 1 min 1 per 4 pangkat N ya, atau ini sama dengan ini jadi jumlah deret ke N nya itu adalah 2 per 3 dikali 1 min 4 pangkat N ya, ini jadi 2 per 3 1 min 1 4 pangkat N. Nah, barisan ini kalau kita limitkan, limit dari X2N min 1 ini sama dengan limit dari 1 plus 2 per 3 1 min ya, ini sama dengan limitnya itu adalah 1 plus 2 per 3 atau 5 per 3. Jadi limit barisan di atas ya, jadi limit X N itu adalah 5 per 3. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan kondisi barisan selanjutnya.
Nah, ini adalah barisan kontraktif, definisi dari barisan kontraktif. Jadi kalau kita punya barisan bilangan real, disebut kontraktif jika memenuhi ini. Ya, jadi jarak antara xn plus 2 dan x ke n plus 1 itu akan kurang dari suatu konstanta dikalikan dengan jarak xn plus 1 dan xn. Jadi di sini kita perlukan 3 suku barisan yang berurutan. Nah, kontraktif kalau konstantanya itu adalah bernilai antara 0 dan 1. Kita pakai contoh barisan yang tadi X1-nya 1, X2-nya 2, kemudian suku barisan selanjutnya itu adalah ini. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini sama dengan setengah xn min plus berdasarkan definisinya ya. Terus kita kurangi dengan ini. Nah, ini jadi setengah xn plus 1 min xn. Ini sama dengan setengah xn plus 1. Oh, ini harusnya seperti ini. Ini kan xn dikurang, ini kurang 1, jadi ini plus 1. Ya, atau ini sama aja dengan ini karena ada di dalam tanda mutlak. Jadi ini kalau dibalik terjadi kondisi yang sama. Nah, kita perhatikan ini udah memenuhi ini ya. Memenuhi urutan yang di atas ini dengan konstantanya C-nya itu sama dengan setengah. Atau definisi kontraktif ini bisa kita tuliskan, oh ya sebelum lebih jauh, jadi barisan ini, barisan kontraktif yang didefinisikan seperti di contoh ini ya, di contoh ini merupakan barisan yang kontraktif dengan konstanta kontraktifnya adalah setengah. Ya, jadi terus ini ya pertidaksamaan bintang ini bisa kita tuliskan dengan cara yang lain. Ini jadi xn plus 2 min xn plus 1 dibagi dengan xn plus 1 min xn itu kurang dari C. Nah, ini ya, jadi bisa dituliskan dengan cara seperti ini. Nah, di teorema 8 ini barisan kontraktif adalah barisan Cauchy. Kemudian di teorema sebelumnya kita tahu kalau barisan Cauchy itu adalah barisan konvergen. Akibatnya ya setiap barisan yang kontraktif itu merupakan barisan yang konvergen. Teorema 8 ini tidak akan dibuktikan, tapi silahkan dibaca sendiri buktinya di buku ya. Nah, selanjutnya, akibat dari teorema tadi ini, kalau kita punya barisan kontraktif ini konvergen ke limitnya, ini disebut X bintang. Maka kita lihat ini ada error ya. Jadi jarak antara limit terhadap suku barisan ke N itu akan kurang dari
ini suatu konstanta, ini dibandingkan dengan jarak dua suku pertamanya. Atau jarak antara limit dengan suku barisan ke n itu akan kurang dari konstantanya ini dengan dua suku yang berurutan, yaitu dua suku berurutan xn dan xn min 1. Nah, untuk selanjutnya mungkin di aplikasi teorema titik tetap. Nah, yang ini disebut galat prior, kalau tidak salah ya, mungkin terbalik. Yang ini disebut galat posterior. Jadi ketika kita menghitung solusi atau limit dari barisan, kita akan punya galat prior kalau kita hitung galatnya dengan cara yang ini, yang pertama, dan galat posterior dengan cara menghitung galatnya seperti yang persamaan kedua ini. Nah, kita lihat contohnya. Ini di buku di contoh 11 ya, kita punya persamaan x3 min 7x plus 2. Nah, dari persamaan ini diharapkan ada solusi antara 0 dan 1. Nah, kemudian persamaan ini kita buat menjadi bentuk yang lain, yaitu jadi jadi x pangkat 3 plus 2 ini sama dengan 7x, atau x-nya ini sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus 2. Nah, ini persamaan ini kita buat sebagai barisan. Jadi kita punya barisan iterasi yang didefinisikan seperti ini. Xn plus 1 sama dengan 1/3 xn pangkat 3 plus 2. Nah, karena solusinya antara 0 dan 1, ya berarti kita harapkan xn-nya itu ada di antara 0 dan 1 juga. Nah, kita periksa apakah barisan ini kontraktif. Oh ya, ini ada salah, harusnya ini 7 bukan 3. Nah, kita periksa xn plus 2 min xn plus 1 itu sama dengan 1/7 xn plus 1 pangkat 3 plus 2 dikurangi 1/7 xn pangkat 3 plus 2 ya. Jadi ini sama dengan 1/7 xn plus 1 pangkat 3, ini 2-nya habis ya, 2 dikurangi 2, jadi ini min xn pangkat 3 ya, atau ini sama dengan 1/7, kalau diuraikan ini jadi xn plus 1 kuadrat ditambah xn plus 1 kali xn ditambah xn kuadrat dikali xn plus 1 min xn. Nah, karena karena kondisi ini, nah ini berarti ini
ya, kurang dari 1. Ini juga, yang ini kurang dari 1 ya, ini juga kurang dari 1. Kalau kita jumlahkan, jadi hasilnya ini jadi 1/7 kan kurang dari 3 kurang dari xn plus 1 min xn. Jadi ini sama dengan 3/7. Nah, kita lihat untuk contoh ini, persamaan ini barisan yang kita bentuk mempunyai konsanta kontraktifnya adalah 3/7, dan ini adalah bilangan antara 0 dan 1. Jadi karena dia merupakan barisan yang kontraktif, jadi kita bisa pakai definisi dan teorema kontraktif untuk menentukan solusinya dengan barisan yang dibentuknya itu adalah barisan ini. Nah, kita lihat ya. Nah, tadi ada masalah ini ya, persamaan ini mempunyai solusi yang didekati dengan barisan ini. Tadi barisannya udah ditunjukkan merupakan barisan kontraktif. Terus dengan bantuan Excel ini diperoleh suku-sukunya seperti ini ya. Tadi suku pertamanya itu dimulai dengan 0,5. Oh ya, terus tadi ada syaratnya xn-nya itu ada di antara 0 dan 1. Oke, ini x1-nya ini, dan x2 ini sampai x6. Jadi titik limit dari barisan ini, jadi limit xn ini adalah x bintang ya, kita misalkan x bintang. Nah, kalau didekati sampai suku ke-6 itu nilainya adalah nih 0,281687. Jadi akan didekati sampai suku ke-6. Suku ke-6 adalah 0,289168,571. Nah, jarak atau ini limitnya terhadap suku ke-6, kalau tadi dengan galat prior, nah ini akan mendekati galatnya itu adalah 3/7 pangkat 5 dikurangi 1/1 dibagi dengan 1/3/7 dikali ini x2 min x1 itu adalah jaraknya 1. Jadi kalau di buku ya dilihat ya, itu akan kurang dari 0,051 ya. Jadi cukup dekat limit dengan nilai jadi x6 ini adalah nilai perkiraan limitnya. Ini dengan galat prior, tapi kalau dengan galat posterior kita lihat ini titik limit terhadap suku ke-6 itu adalah kurang dari C. Nah, ini akan sama dengan dikali ya nih selisih x6 dan x7. Nah, kalau diperhatikan di buku hasilnya katanya akan kurang dari 0,00000 kurang ininya ya. Jadi cukup dekat dengan galat posterior. Nanti kalau misalnya dilanjutkan ke suku ke-7 maka
beda bilangan antara suku ke-6 dan ke-7 itu akan kurang dari bilangan ini, jadi makin kecil. Jadi X6 itu adalah penaksir untuk limitnya. Nah, itu materi mengenai barisan Cauchy. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas barisan divergen, sifat-sifat barisan divergen. Ini didefinisikan kalau kita punya barisan bilangan real, maka barisan ini menuju ke tahingga atau min tahingga jika limitnya tahingga. Limitnya, ini ada kesalahan ya. Harusnya ini menuju ke positif tahingga saja. Ke tahingga jika ini, jadi syaratnya kalau kita ambil batas atasnya, maka akan ada suku ke n yang lebih besar dari bilangan alfa ini K yang kita pilih. Kemudian barisan menuju ke min tahingga atau limit barisannya adalah min tahingga jika untuk setiap beta ini ada bilangan ke K, sehingga barisan yang lebih besar dari K itu akan selalu lebih kecil dari beta yang kita pilih. Nah, jika barisan memenuhi kondisi yang pertama atau kedua, itu disebut divergen sejati. Ya, jadi contoh yang sederhana ya, kalau kita punya xn itu adalah n, ini bilangan asli. Bilangan asli ini limit dari n itu adalah tahingga. Ini sebelumnya sudah ditunjukkan kalau bilangan asli itu bukan himpunan yang terbatas ya. Dilihat lagi materinya. Kemudian kalau kita ambil yn ini adalah min n, limitnya itu adalah min tahingga. Nah, di sini ini ada teorema barisan bilangan real yang monoton. Barisan bilangan real yang monoton divergen sejati jika dan hanya jika tak terbatas. Tak terbatas, jika barisannya tak terbatas dan naik, maka limitnya tahingga. Jika barisannya tak terbatas terus monoton turun, maka limitnya adalah min tahingga. Nah, selanjutnya ini ada sifat dari kalau kita bandingkan dua barisan bilangan real dengan memenuhi urutan seperti ini. Nah, kalau limit dari yang sebelah kiri, jadi kalau dituliskan ini yang A ya, kalau limit yang kirinya limit xn itu sama dengan positif tahingga, ya limit dari yn haruslah lebih dari tahingga, yaitu tahingga juga ya. Kemudian sifat yang B, ini ya, kan barisannya kita punya urutan seperti ini. Nah, kalau limit yang kirinya saja, limit yang kanan di sini adalah min tahingga, ini kan yn itu bilangannya lebih besar daripada xn. Nah, kalau yang kanan aja ini min tahingga, apalagi yang sebelah kirinya ya. Yang sebelah kirinya pasti makin kecil, jadi ini limitnya akan min tahingga juga. Nah, di teorema 5 ini kalau kita punya dua barisan yang positif, ini syaratnya xn dan yn itu adalah barisan positif. Kemudian kedua barisan ini kita bandingkan. Nah, limit dari perbandingan dua suku barisan ini adalah L. Ya, ini limit barisannya L. Maka limit
dari xn itu akan tak hingga jika dan hanya jika limit yn-nya tak hingga. Nah, kita pilih contoh xn ini adalah ini ya, akar dari n kuadrat plus 2, kemudian kita pilih yn, yn-nya itu adalah n atau akar n kuadrat. Nah, kita perhatikan akar n kuadrat ini kurang dari akar n kuadrat plus 2 ya, karena suatu bilangan yang sebelah kirinya adalah bilangan n kuadrat saja, kalau yang kanannya ini ditambahkan suatu konstanta, jadi pasti lebih besar bilangannya. Nah, kita tahu kalau limit dari bilangan asli ini adalah tak hingga ya, jadi limit barisan yang ada di kiri ini adalah tak hingga. Akibatnya kita pakai teorema 4, limit barisan yang lebih kanan itu limitnya akan menuju ke tak hingga juga. Ya, jadi barisan ini, barisan akar n kuadrat plus 2 itu adalah barisan yang divergen sejati dengan limitnya adalah plus tak hingga. Nah, selanjutnya masih di contoh yang sama, kita punya xn ini, kemudian yn-nya kita pilih yang sama juga ya. Nah, kita gunakan buktinya dengan teorema 5. Jadi nih kita limitkan xn per yn. Jadi limit dari akar n kuadrat plus 2 dibagi akar n kuadrat. Nah, ini sama aja dengan limit dari n kuadrat plus 2 per n kuadrat. Ini sama dengan limit dari 1 plus 2 per n kuadrat. Jadi limitnya adalah 1. Nah, terus karena kita ketahui limit dari yn atau limit dari bilangan asli itu adalah tak hingga. Nah, dengan teorema 365 ini karena limit dari yn-nya sama dengan tak hingga, akibatnya limit dari xn atau limit dari barisan akar n kuadrat plus 2 itu sama dengan tak hingga juga. Ya, karena nih perbandingan barisannya itu adalah suatu konstanta yang lebih besar dari 0. Selanjutnya kita masuk ke deret. Ya, kalau di sebelumnya di SD sampai SMA kita tahu deret itu adalah bentuk seperti ini ya. Nah, di sini juga kita masih bicara hal yang sama ya, deretnya. Cuman ya dilihat dulu. Nah, ini didefinisikan di definisi 1, kita punya barisan yang disebut series, ini deret tak hingga. Deret tak hingga itu adalah barisan ya. Jadi deret tak hingga itu merupakan bagian dari barisan dengan pendefinisian barisannya seperti ini. Jadi asalnya kita punya barisan. Nah, ini adalah jumlah barisan suku ke. Jadi S1 itu adalah jumlah satu suku pertama, yaitu sama dengan X1. S2 adalah jumlah dua suku pertama, yaitu X1 tambah X2 atau sama dengan ini ya. Kemudian S ke K itu adalah jumlah K suku barisan pertama atau X1 sampai X ke K. Kita jumlahkan.
Nah, ini SK ini disebut jumlah parsial. Jadi deret jumlah parsial. Jadi SK ini adalah jumlah ini adalah jumlah parsial deret. Parsial deret. Nah, jika limit dari SK ini ada, maka deret ini X1 tambah X2 dan seterusnya ini ada atau konvergen. Dan limit dari SK ini atau notasinya SS ya, atau bisa dituliskan sebagai S hingga ini akan sama dengan jumlahan dari deretnya ya, dan seterusnya ya. Jadi jumlah deret itu adalah limit dari jumlah parsial dari deretnya. Contoh, kita misalkan barisan ini adalah R pangkat N, untuk N-nya dari 0 sampai T hingga. Nah, ini barisannya itu adalah seperti ini ya, 1, kemudian R kuadrat, R pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kita buat deret, ini merupakan deret geometri dengan rasio itu adalah R ya. Kita tahu kalau deret geometri, kalau rasionya kurang dari 1, maka deretnya adalah deret konvergen dengan jumlah tahingganya itu adalah ini A1 min R. Karena A-nya itu adalah 1, suku pertamanya 1, jadi jumlah deret tahingganya adalah ini. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan kita punya barisan, barisannya itu adalah ini kalau kita entry suku-suku barisannya ini jadi seperti ini ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita jumlahkan deretnya ini adalah kita buat barisan jumlah parsialnya. Ini S1 nya adalah 1, S2 nya adalah 0, S3 nya adalah 1 kembali, S4 nya adalah 0. Nah, kita lihat limit dari barisan jumlah parsial ini tidak ada, limitnya tidak ada. Karena limitnya tidak ada, maka deret di atas, deret yang dibangun oleh barisan min 1 pangkat N itu dipergen. Selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Ini kalau deretnya dibangun dengan cara seperti ini.
Ini kalau kita tuliskan deretnya ya. Ya, dan seterusnya. Kita lihat ini 1 per n plus 1 ini bisa kita tuliskan sebagai ini ya. Nah, A dan B-nya ini jadi seperti ini. Jadi kita lihat pembilangnya saja. Ini jadi 1 itu akan sama dengan, kita kumpulkan dengan yang n-nya. Ini kan jadi kita tuliskan AN plus A ditambah BN per N dikali N plus 1. Ya, ini jadi yang N-nya ditambah A. Yang memuat N di sebelah kiri ini tidak ada, jadi ini sama aja dengan 0 dikali N. Jadi A plus B itu sama dengan 0. Kemudian ini diketahui konstantanya hanya ada A, jadi A-nya sama dengan 1. Karena A-nya 1, jadi B-nya ini sama dengan min 1. Jadi ya, ini 1 per N plus 1, ini bisa kita tuliskan sebagai 1 per N dikurangi 1 per N plus 1. Ya, jadi deret di atas ini bisa kita tuliskan sebagai barisan jumlah parsial. Satunya itu adalah 1 per 1 kali 2 atau sama aja dengan 1 per 1 dikurangi 1 per 2. Kemudian jumlah parsial keduanya itu adalah 1 per. Nah, ini sama aja dengan 1 per 1 dikurangi 1 per 2 ditambah 1 per 2 min 1/3. Ini jadi 1 per 3. Ya, dan seterusnya. Jadi S ke N-nya adalah 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 dan seterusnya 1 per N min 1 dikurangi sebentar. Ya, ini dikali dengan N ditambah 1 per N dikali N plus 1. Nah, ini bisa dituliskan sebagai 1 per 1 ditambah dikurangi 1 per 2 ditambah 1 per 2 min 1/3 dan seterusnya. Nanti ada 1 per N plus 1 min 1 per N ditambah 1 per N min 1 per N plus 1. Nah, kita lihat ini saling menghilangkan, saling inverse ya. Ini ada inverse-nya di sini, ini juga nanti ada inverse-nya kalau ditulis lengkap. Yang tersisa itu tinggal tuliskan di sini aja ya. Jadi SN-nya itu adalah 1 dikurangi 1 min N plus 1. Nah, ini barisan jumlah parsialnya kalau kita limitkan, ini sama aja dengan limit dari 1 dikurangi 1 per N plus 1. Ya, limitnya itu adalah 1. Oke. Jadi, karena barisan jumlah parsialnya konvergen dan mempunyai limit 1, jadi deret yang di soal ini, deretnya jumlahnya atau limit dari deretnya itu adalah 1. Nah, teorema selanjutnya
ini uji ke N. Jadi kalau kita punya deret yang konvergen, maka limit dari barisan yang membangun deret tadi itu adalah 0. Ini buktinya. Tadi kan ini deretnya konvergen. Deret konvergen jika dan hanya jika limit dari SK itu ada atau konvergen. Ya, atau ininya SN-nya konvergen. Nah, ini kan suku ke N ini sama aja dengan seperti ini, X2 ditambah dan seterusnya sampai ke N. Kemudian suku ke N plus 1 itu sama dengan nah, kita lihat jadi X ke N. Kalau ini diselisihkan ya, ini jadinya yang bawah dikurangi yang atas ya. Ini jadi minusnya di yang atasnya. Jadi SN plus 1 dikurangi SN. Nih yang tersisa itu tinggal yang N plus 1-nya. Karena ini saling mengurangi. Ini sampai ini saling mengurangi. Jadi sisanya tinggal XN plus 1. Nah, karena barisan jumlah parsial ini konvergen, maka limitnya akan menuju ke bilangan yang sama. Ini kita sebut S bintang. Nah, ini sama aja dengan limit dari barisannya. Nih, jadi limit barisannya itu adalah 0. Oke. Nah, itu uji bentuk ke N. Nah, teorema tadi menyatakan kalau kita punya deret yang konvergen, maka limit dari barisannya sama dengan 0. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau kita punya limit barisan yang sama dengan 0, ini belum tentu deretnya konvergen. Contohnya kita ambil deret harmonik. Kita ambil deret seper N. Deret seper N. Ini barisan seper N maksudnya. Nah, barisan seper N ini membentuk atau membangun deret 1 per N. Nah, deret ini disebut deret harmonik. Nah, cuman deret ini deret yang divergen. Nah, kita lihat limit dari seper N ini sama dengan 0. Kita lihat jumlah parsialnya ya kalau deretnya kita jumlahkan semua 1 plus setengah, kemudian 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,
dan seterusnya. Ini kalau kita jumlahkan 1/7, 1/8 dan seterusnya, nanti ada 1/2n-1 tambah 1/2n ya, dan seterusnya. Kita lihat ya, ini kalau kita gabungkan seperti ini, terus kita ganti dengan bilangan yang paling kecil di sana, jadi seperti ini ya, tambah 1/4 tambah 1/4 ya, tambah 1/8 tambah 1/8 1/8 ini jadi sampai sini 2/n. Jadi sini ada 2/n-1. Ini jadi 1/2n-1 tambah 1 ya, dan seterusnya sampai 1/2n-1 1/2n. Nah, ini kalau kita ganti, ini jumlahnya 1, ini kita jumlahkan setengah, yang ini juga kita jumlahkan setengah, ini sampai di sini, ini adalah ini juga setengah ya. Jadi untuk n-nya di sini sampai 2/n, jadi ini adalah jumlah parsial sampai 2/n. Ini adalah ini harusnya ya 1 ditambah n-1 dikali 1/2. Jadi ini ada sejumlah n+1. Nah, kalau kita limitkan, jadi limit dari S2n ini sama aja limit dari deret harmonik tadi ya, ini sama dengan limit dari 1 plus n-1/2 ya, dan limitnya ini sama dengan tak hingga. Jadi kita lihat kalau kita punya barisan yang limitnya 0, belum tentu deret yang dibangun dari barisan tadi merupakan deret yang konvergen. Contohnya di sini kita punya deret harmonik, barisannya limitnya 0, tapi deret harmonik itu divergen, dia merupakan divergen sejati. Nah, kita lihat kriteria Cauchy untuk deret. Ya, kalau kita punya barisan yang konvergen, jika dan hanya jika barisan jumlah parsialnya ini memenuhi kriteria Cauchy. Untuk teorema ini tidak akan dibuktikan, dilihat di buku ya buktinya. Untuk teorema 5, kalau kita punya barisan yang non-negatif, barisan bilangan real yang non-negatif, maka deret yang dibangunnya konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsialnya terbatas. Dalam hal ini jumlah deretnya atau limit dari barisan jumlah parsialnya itu adalah suprimumnya. Jadi kita lihat di teoremanya, kita punya barisan ini yang positif. Nah, kemudian maka deretnya konvergen jika ini ya. Jadi kalau dari barisan positif ini kita bangun barisan jumlah parsial, maka sama dengan X1 karena positif,
Ini seperti ini, lebih besar dari 0. Barisan jumlah 2 suku pertama ini juga akan positif. Ya, dan kita lihat makin lama bilangannya makin membesar. Jadi kita akan punya ini barisan yang monoton naik. Ya, dan seterusnya. Jadi barisan monoton naik. Kemudian karena barisan jumlah parsial ini terbatas, di sini ada syaratnya terbatas, jadi Sn terbatas. Kemudian kita pakai teorema monoton dan terbatas. Nah, karena kita punya barisan jumlah parsial ini barisan yang monoton naik terbatas, maka Sn konvergen. Ya, konvergennya ke batas atasnya. Konvergennya itu adalah batas atasnya. Limit dari Sn, Ibu nuliskannya Sn, kalau di teoremanya SK. Ini sama dengan batas atasnya atau suprimum dari SK. Ini adalah deret, jumlah deretnya. Nah, ini ada uji perbandingan. Jadi kalau kita punya dua barisan bilangan real yang memenuhi urutan ini. Nah, kalau yang sebelah kanannya konvergen, maka deret yang ada di kirinya juga ikut konvergen. Kalau deret yang sebelah kirinya divergen, maka deret yang di kanan juga akan divergen. Itu untuk uji perbandingan. Selanjutnya ini ada uji perbandingan limit. Yang sebelumnya uji perbandingan. Kalau yang teorema 8 ini adalah uji perbandingan limit. Jadi kalau ada dua barisan yang monoton positif, barisan yang monoton positif, kemudian limitnya ada, ini limit dari perbandingan kedua barisan itu ada, limitnya R. Kemudian ini ada dua kondisi, jika dia suatu bilangan positif ya, karena X dan Y-nya positif, ini tidak sama dengan 0, maka deret Xn konvergen jika dan hanya jika deret Yn-nya konvergen. Kemudian kondisi kedua, jika perbandingan limit hasilnya 0. Nah, terus kalau deret pembaginya konvergen, maka deret pembilangnya juga konvergen. Nah, kita lihat contoh. Kita akan tunjukkan kekonvergenan dari deret 1/n² plus n untuk n 1 sampai tak hingga. Nah, kita ambil pembandingnya, itu Yn adalah 1/n². Deret yang dibangun oleh barisan ini yaitu deret ini adalah deret yang konvergen. Buktinya ya dari Yn ini ya, kita ambil barisan bagian dari barisan jumlah suku pertama, barisan parsialnya ya. Jadi untuk K1 ini sama dengan 2/1 min 1. Nah, untuk K2 itu adalah 2/2 min 1 sama dengan 3. K3-nya ini membangun
barisan bagiannya ya, 2 pangkat 3 min 1 7. Jadi jumlah parsial ke K1 ya, ini K1 itu adalah 1 per 1 kuadrat yaitu 1. Kemudian barisan bagian ke K2 atau S3 nya itu adalah 1 ditambah 1 per 2 tambah 1 per 3 ya. Nah, ini kita ganti dengan bilangan yang terbesar di dalam kurung ini ya. 1 tambah 1 per, ini kan 2 kuadrat lebih besar daripada 3 kuadrat. Nah, ini akan sama dengan 1 plus 1 per 2. Kemudian untuk K3 jadi S7 ini sama dengan 1 tambah 1 per 2 kuadrat tambah 1 per 3 kuadrat tambah 1 per 4 kuadrat 1 per 5 kuadrat per 6 kuadrat tambah 1 per 7 kuadrat 1 per 8 kuadrat. Nah, ini ya, kita ganti dengan bilangan yang paling besar dalam kurung. Jadi 1 per 2 kuadrat tambah 1 per 2 kuadrat tambah 1 per 4 kuadrat tambah 1 per 4 kuadrat tambah 1 per 4 kuadrat. Ini sampai suku ke 7 ya, ini kelebihan. 1 per 4 kuadrat. Nah, ini jadi sama dengan 1 plus 1 per 2 ditambah 1 per 2 kuadrat ya, dan seterusnya. Jadi kita akan punya S ke K J dengan K J nya itu ada 2 pangkat J min 1. Nah, kita akan peroleh ini dengan bantuan yang tadi ya, secara intuisi ini jadi akan sama dengan 1 plus 1 per 2 1 plus 2 pangkat 2 dan seterusnya. Ini akan sama dengan 1 per 2 pangkat 2 pangkat J min min 1 ya. Ini harusnya sampai suku ke J min 1 ya. Jadi ini kita perhatikan membentuk deret geometri dengan suku pertamanya 1 dan rasionya 1 per 2. Jadi jumlah deret di atas itu akan ya, atau nih deret dari 1 per n kuadrat itu akan kurang dari deret 1 per 2 pangkat n. Ini n-nya mulainya dari 0 ya, akan kurang dari ini, dan ini akan sama dengan 2. Jadi deretnya karena yang sebelah kanannya konvergen, berarti yang kiri juga akan konvergen ya. Jadi yang di sini ini udah ditunjukkan konvergen. Nah, kita pakai uji perbandingan yaitu xn banding yn.
Nah, karena deret YN ini konvergen, nah ini kan 1/n² plus n ini akan kurang dari 1/n². Jadi deret yang dibentuknya yaitu 1/n² plus n ini juga akan konvergen. Nah, itu dengan uji perbandingan. Nah, kita pakai contoh yang sama. Tadi kita punya deret 1/n² plus n. N-nya dari 1 sampai hingga. Terus kita pakai pembandingnya sama juga ya. Ini deret yang dibangun oleh 1/n². Ini adalah deret yang konvergen. Ini sudah diketahui terlebih dahulu. Nah, kita pakai uji perbandingan limit yang limit xn per yn. Jadi xn-nya itu kita pilih yang ini, 1/n² plus n dibagi dengan 1/n², ini sama aja dengan n² dibagi n² plus n. Ya. Oke. Karena seperti ini sama aja dengan limit 1/. Nah, ini limitnya bisa kita tuliskan, ini kan jadi n² dibagi n² plus n, ini jadi 1 n² plus n, jadi n, ya ini jadi minus n, jadi akan dituliskan sebagai 1 min n per n² plus n, atau sama aja dengan limit 1 min 1/n plus 1. Ya, ini jadi limitnya 1. Nah, karena kita tahu deret YN ini konvergen, jadi deret xn atau deret 1/n² plus 1 ini juga konvergen. Nah, materi ini Ibu cukupkan sampai sini. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.